Baik, kali ini saya akan coba membimbing laporan magang di CV Mata Kail Communication Medan. Sebelum kita membimbing, saya akan lihat pedomannya. Ini saya ambil dari pedoman penulisan laporan magang yang dikeluarkan oleh lembaga pada tahun 2022. Nah, inilah dia, coba kita lihat ya. Mana dia tadi tuh? Ini penulisan laporan magang terdiri dari bagian awal. Bagian awal itu terdiri dari lembar sampul, lembar judul, lembar pernyataan orisinalitas, lembar pengesahan, surat keterangan selesai magang, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Oke, sekarang kita coba periksa ya laporan magang yang diberikan kepada saya. Ini coba kita kecilkan layarnya supaya bisa kelihatan. Nah, pertama itu adalah nih, kita buka. Inilah yang disebut dengan lembar sampul. Ya, kita lihat. Baru sesudah itu ada lembar judul. Nah, ini yang nggak ada ya. Nah, kalau saya lihat ini umpamanya inilah dia lembar sampul ya. Ini lembar sampul. Nah, lembar judul itu sama juga. Ini juga difotokopi, dibikin kemari, tapi dia tidak berwarna. Ya, kalau nggak salah seperti itu, tanya aja nanti ya jurusan atau prodi. Nah, selanjutnya harus ada itu namanya lembar pernyataan orisinalitas. Nah, ini udah betul kamu punya nih, udah ada. Oke, selanjutnya ada lembar pengesahan. Nah, kita lihat lembar pengesahan. Ya, ini udah ada. Oke, kita lihat lagi surat keterangan selesai magang. Kita lihat ini ada PT CP Mata Kail. Nah, ini udah, kamu udah selesai ya. Oke, kita lihat lagi kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Kita lihat data habis dari sini, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. Oke, sudah ada, selesai ya. Ini udah ada daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, untuk susunan kalau saya lihat dia sudah selesai ya. Dia sudah. Nah, kalau penulisan lembar sampul ini silahkan kamu baca sendiri saja ya. Dari ada buku keterangannya nih. Bagian isi, nah, ini saya lihat dulu. Bagian isi bab 1 itu ada pendahuluan, berisikan 1.1 latar belakang, yaitu berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan magang. Nah, kita lihat dulu punya kamu ya. Ini kita lihat. Nah, inilah dia latar belakangnya. Coba kita besarkan ya supaya gampang dibaca. Nah, inilah dia. Pada era globalisasi,
sebagai bagian program studi MICE semester 7 dan 8. Meeting atau pertemuan ya, jadi di sini katanya latar belakang harus berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan magang. Berisi informasi laporan magang ini judulnya apa? Tadi temanya apa ini tadi? Coba ya kita lihat. Project Officer mendukung IO. Wah, kok nggak nyambung? Ikan apa ini? Ikan gabus, ikan gambung. Makin cepat makin udahlah. Kok aneh kali latar belakang ini. Ini project officer kegiatan IO, tetapi di latar belakang yang kau buat ini tak ada cerita kegiatan, malah yang ada kamu ceritakan di sini ya, saya bahas ya, nanti kamu lihat. Bab 1 ini cerita umum tentang globalisasi atau apapun itu. Paragraf 1. Paragraf 2 kamu cerita mengenai prodi MICE. Bab paragraf 3 kamu bercerita tentang semester 7 dan 8 ya. Nah, di paragraf 4 ada cerita pertemuan, meeting, insentif, konvension. Nah, baru ini hanya yang kamu ceritakan itu di paragraf itu. Kalau saya lihat itu arti dari MICE. Nah, saya tidak melihat gambaran ya. Ini kan ada dikatakan di sini ya. Informasi materi yang berkaitan dengan tema laporan magang. Temanya tadi kan kalau kamu ambil judulnya seperti ini ya. Ini kan judul kamu, temanya apa? Berarti project officer. Project officer ya. Dalam mendukung, saya bingung. Aduh, entahlah, saya pun bingung ya. Kamu mau mengambil tema tentang project officer, berarti harus kamu ceritakan di latar belakang kamu itu betapa di latar belakang itu harus kamu ceritakan betapa pentingnya ya peran seorang project officer dalam kegiatan MICE. Nah, jadi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IO. Namun di sini di latar belakang yang kamu buat ini tidak ada sama sekali satu kata pun tidak saya temukan project officer. Ya, satu kata pun saya tidak menemukan project officer. Ini berarti nggak nyambung antara yang mau kamu buat dengan latar belakangnya. Ibaratnya kau mau masak kue tetapi kau bikin agar-agar. Nah, jadi kuenya karena salah latar belakang atau bahannya. Aneh juga punyamu ini. Nah, ya.
Tapi nggak apa-apa, nanti kau perbaiki. Jadi masa satu kali kamu datang sama saya harus saya ACC langsung, harus kamu perbaikilah. Baru menurut pedoman 1.2 itu berisi tempat dan jadwal pelaksanaan magang. Nah, kita lihat tempat. Jadi di sini kamu tempatnya di CV ini. Alamatnya ini, waktu magangnya mulai ini, jadwal kerjanya jam 9 sampai, ya oke. Berarti ini oke ya secara keseluruhan. 1.2 itu aman. 1.3 berisi tujuan hal-hal yang ingin dicapai pada pelaksanaan magang sesuai dengan topiknya. Nah, kita lihat tujuan magang. Nah, ini masih apa ini? Coret nih, zep. Kenapa? Ini semua yang kau bikin ini tujuan yang biasa-biasa atau dikatakan tujuan umum. Sementara yang diminta oleh panduan ya, itu kamu disuruh di sini hal-hal yang ingin dicapai pada saat pelaksanaan magang sesuai dengan topiknya. Jadi kalau topik yang kamu pilih adalah project officer, apa yang ingin kamu peroleh dari project officer tersebut? Nah, itu kamu perbaiki ya. Nah, tujuan magang ini tidak ada, ini yang kau ceritakan semua ini semua sifatnya umum. Tak ada cerita project officer. Nah, 1.5 sistematika laporan. Nah, ini coba saya periksa. Nah, udah ini tak masalah. 1.4 tadi bagian isi. Nah, ini dia. 1.3 tujuan, 1.4 manfaat sesuai dengan topiknya. Jadi jangan cerita manfaat yang umum-umum. Ini kan semua yang kamu ceritakan ini manfaat umum-umumnya nih. Yang kamu ceritakan adalah manfaat mengenai project officer ya. Ini masih metode lama ini yang kau contek laporan PKL-mu ini. Ini laporan PKL zaman dulu ini. Nah, nomor 1.5 sistematika laporan. Nah, ya, kita lihat 1.5 ini udah betul. 1.5 udah betul. Sekarang bab 2, kita lihat panduan. Bab 2 berisi mengenai perusahaan tempat magang. Antara lain ada profil, ada deskripsi pekerjaan ini ya. Kalau ini deskripsi pekerjaan, topik yang diamati, pembahasan dan hambatan magang. Ya, itulah bab 2. Kita lihat yang kamu buat. Bab 2. Nah, inilah dia ya kan. Harusnya kau adalah cerita sikit di sini. Bab 2 pelaksanaan magang, kau ceritakanlah di situ. Apa saja isinya di sini. Bab 2 berisi tentang ini lagi, kau ketik di situ. Jadi jangan langsung seperti ini kan jelek ya. Langsung bab 2 ini kosong, 2.1 macam apa ya. Nah, bikin dulu pengantarnya. Nah, 2.1 profil tempat magang. Nah, ini nggak usah lah ya kita bahas, kaulah yang tahu itu. Baru sesudah itu
ada perusahaan tempat magang, profil tempat magang 2.1.211. Oke, suka hati lah, ini masih satu item dia ya. Sisi misi ya udah nggak masalah. Ini nggak perlu panjang kali cerita perusahaan ini. Yang panjang itu perlu adalah apa yang kamu kerjakan di sana, yang bisa apa ya, ini terlalu banyak. Jangan-jangan lebih banyak isi profil daripada apa ya. Kita lihatlah sekarang 2.2. Berisikan deskripsi alat. Ini untuk orang engineering sebetulnya. Di sini berisikan keterangan apa yang kita kerjakan selama magang. Nah, 2.2. Pekerjaan selama magang. 1. Mencari, menghubungi. Nah, ini kamu perbaikin ini pengetikannya nih. Masa menghubungi? Ini oke. Menjadi runner. Oke. Ketiga, mendekorasi Imlek. 4. Membuat proposal kegiatan. Kelima, mencari keperluan event. 6. Menjadi vendor. Ketujuh, menjadi bagian registrasi. Nah, oke. Jadi ada 7 jenis kegiatan yang kamu lakukan selama magang. Nah, kita lihat panduan lagi 2.3. Topik, berarti kita memilih apa dari yang 7 kegiatan tadi untuk kita jadikan sebagai topik dalam membuat laporan magang. Nah, di sini kamu pilih topiknya adalah Project Officer. Oke. Walaupun dari semua yang kamu ceritakan di atas, tidak ada kamu jadi project officer. Nah, ini ya, dari 7 kegiatan yang kamu lakukan, ya, tidak ada yang di sini yang menjadi project officer. Tapi tidak apa-apa. Mungkin kamu belajar mengamati sambil melihat situasi yang ada di sekitar ya. Tapi sebaik-baiknya adalah yang kita laporkan itu dan yang kita pilih menjadi topik laporan kita itu yang pernah kita kerjakan atau kita lakukan. Karena kan laporan magang ini menceritakan sesuatu yang kita lakukan, kita praktekkan untuk menutupi ataupun untuk mempraktekkan teori-teori yang pernah kita pelajari di kampus. Jadi umpamanya kita sudah pernah belajar apa itu secara teorinya project officer, apa saja yang dikerjakannya. Nah, harusnya kamu pernah jadi project officer, kamu ceritakan, kamu bandingkan dengan teorinya. Tapi tak apa-apalah kalau memang itu yang kau pilih. Nah, 2.4. Berisikan mengenai pembahasan. Aduh, inilah ya. Hanya seupil ini kamu bikin topik yang kamu amati. Padahal ya, kamu mengambil topik project officer. Di panduan dikatakan topik itu harus kita ceritakan secara lengkap. Nah, ya, secara lengkap
bagaimana cara kerjanya, apa saja tugasnya, ya. Nah, ya. Menjelaskan secara detail. Jadi dia harus detail kamu jelaskan, bukan hanya seperti ini. Selama menjalankan magang, topik yang diamati adalah project officer mendukung event organizer dalam merencanakan. Kalau ini pula kau buat, alah, tak perlulah kau kayak gitu. Harus kau ceritakan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Ini boleh kau buat ini. Nah, yang tiga baris ini sebagai pembuka saja. Nah, pembuka, baru di bawah ini kau ceritalah apa saja yang itu project officer itu kau ceritakan di sini. Nah, ya. Nah, yang anehnya, nah coba kita lihat panduan. Ya, di sini ini 2.3 ini boleh secara teori, boleh secara apa namanya, yang kamu lihat di lapangan. Ya. Nah, 2.4 kalau kita lihat di sini pembahasan. Berisikan pembahasan tentang yang diamati dan membahas. Intinya apa? Dibahas itu ialah di sini di poin pembahasan ini, kita di sini yang kita kerjakan ialah membandingkan teori dengan kenyataan, atau kita katakan praktek yang ada selama yang ada di tempat magang. Jadi begitu. Nah, teorinya di mana kita pakai? Kita buat teorinya, kita buat di sini di poin 2.3. Kan tadi dikatakan jelaskanlah tentang topik yang kamu amati sedetailnya, sejelasnya. Disitulah kita menjelaskan termasuk teorinya, bla 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 bla, sejelas-jelasnya. Dan ini harusnya, inilah yang banyak, panjang isinya. Bukan sejarah perusahaan, visi misi perusahaan, itu tak ada gunanya. Yang berguna itu topik, itulah yang menambah ilmu kamu. Ya, baru di pembahasan. Setelah kau cerita mengenai project officer, kau bikin teori-teorinya dan sebagainya, baru kamu bahas di poin 2.4. Bagaimana pelaksanaan project officer di perusahaan tersebut? Apakah sesuai dengan teori yang kamu ceritakan di poin 2.3 atau tidak? Nah, kalau sesuai, bahaslah dia. Sesuai, ceritakan kesesuaiannya. Kalau dia tidak sesuai, ya, teorinya menyatakan begini, kenyataannya tidak seperti itu. Itulah nanti yang kamu jadikan sebagai di poin 2.5, hambatan magang. Jadi hambatan magang itu bukan hambatan dirimu, hambatan yang berasal dari perbedaan antara teori dengan praktek yang ada di perusahaan. Nah, ini yang saya nggak masuk di akal saya. Di pembahasan panjang sekali kamu bikin, ya, banyak bla 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 bla. Ya, ini boleh, tapi dari mana kamu harusnya
Yang panjang itu topiknya ini. Di situ teori, di situ cerita semuanya. Kalau di pembahasan ini kita melihat kenyataannya bagaimana di perusahaan. Ya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan teori. Kalau kita magang itu kan sebenarnya kita mempraktekkan teori-teori yang kita pelajari di kampus, bagaimana aplikasinya di perusahaan. Nah, itulah kau ceritakan di sini. Nah, ini kayak tugas project officer bla bla bla. Dari mana harusnya ini berupa teori nih, tentu dikutip dari buku. Itulah yang kau ceritakan di topik 2.3 ini. Nah, kau ceritakanlah di sini sebanyak-banyaknya. Nah, ya. Saya tidak mau meng-ACC laporan PKL atau laporan magang yang seperti ini. Ini pun coba ini ya. Kamu bikinlah di sini tugas project officer oleh project manager secara umum. Ini kamu dari mana taunya? Ini kan pasti ini semua yang kamu buat ini kutipan dari buku. Nah, setiap yang kamu kutip itu namanya maling atau bahasa ilmiahnya plagiat. Kalau kamu tidak menyebut sumbernya. Dari siapa kau ambil ini? Ini seenak-enak aja kau bikin ini. Tugas project officer. Dari mana kau dapat ini? Kalau nggak kau ketik dari buku, dari mana ya? Nah, itulah harusnya kamu ceritakan ini di 2.3, bukan di pembahasan. Di pembahasan itu kamu menceritakan kondisi real yang ada di perusahaan. Ini semua kamu ceritakan di pembahasan ini teori semua. Teori yang seharusnya masuk ke 2.3. Kamu perbaiki ini dulu, tak mau saya ini kayak gini. Nah, 2.5 hambatan magang. Ini hambatan ini itulah dari yang kita ambil, yang kita sebut ya, itu namanya perbedaan ya. Nah, biar tahu ya, perbedaan teori dengan kenyataan. Nah, itulah yang kita, apa saja yang beda dari teori dan kenyataannya, itulah yang kita bikin menjadi hambatan. Bukan hambatan dirimu, oh saya terlambat bangun pagi. Tak perlu kau ceritakan dirimu, yang perlu kau ceritakan di sini topik yang kamu buat untuk magang ini. Ini juga kan kau bikin di sini. Tantangan pekerjaan ini adalah bekerja sampai larut malam. Ini salah, ini metode penulisan laporan magang jadul zaman dulu ini. Ya, kau perbaikin itu. Baru simpulan, apa menurut panduan simpulan dan saran? Simpulan 3.1, rangkuman hasil pelaksanaan pembahasan sesuai topik. Nah, itulah simpulan. Kita buka simpulanmu. Bla 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 bla, panjang kali ceritamu ini. Nah, namanya simpulan. Simpulan itu tak perlu panjang-panjang. Nah, simpulan dari penulisan ini ialah 1. Mengembangkan proyek, memastikan progres proyek, timeline wak makan kolak pala awak. Ini semua kucoret ini. Ini semua teori ini. Nggak ada kenyataan yang kau buat ini. Ya, semua teori tentang project officer. Masa simpulan seperti itu? Kan di sini dikatakannya rangkuman dari pelaksanaan dan pembahasan. Berarti yang tadi pembahasan ya dan pelaksanaannya
kan kamu rangkumlah sesingkatnya. Saran. Apa artinya saran? 3.2 berkaitan dengan hasil pembahasan pelaksanaan magang. Berarti saran ini ialah bagaimana menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada. Hambatan itu tadi di poin 2 titik sesudah pembahasan. Itulah yang kita sarankan. Nah, coba kita lihat apa yang kau sarankan di sini. CP Matangkai bla bla bla. Alah. Ini model PKL zaman dulu ini. Kau perbaiki dulu lah. Capek pun aku lihat kau nih, Masa daftar pustaka pun entah siapa kau kutip ini. Glyn, Wellen, tapi tak ada yang di atas ini. Coba ya kita cari si Wellen yang kau kutip ini ya. Si Wellen, Wheelen, Wellen. Tak ada pun kau kutip dia, kau bikin di daftar pustaka. Kau perbaiki dulu ini. Tak mau aku meng-ACC-nya nih ya. Demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.